Halo guys, kembali lagi bersama saya Miranda Stefani Panggabean. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mengelola sumber daya pada hardware dan software dalam sebuah komputer. Soal yang kedua, mengapa dalam sebuah PC harus ada sistem operasi? Yang pertama itu agar program bisa berjalan, yang kedua bisa mengelola, yang ketiga bisa mengoptimalkan perangkat. Jadi, kalau tidak ada sistem operasinya, maka komputernya saja yang mati. Soal yang ketiga, jelaskan satu sistem operasi yang sangat familiar bagi kamu. Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang berbasis GUI yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Windows juga merupakan OS yang paling dominan di pasar komputer desktop dan laptop di seluruh dunia. Sejarah perkembangan Windows yaitu, yang pertama ada Windows 1.0 tahun 1985 dengan versi pertama dengan antarmuka grafis. Yang kedua itu ada Windows 95 1995 memperkenalkan start menu dan lux bar. Yang ketiga ada Windows XP tahun 2001 yang sudah sangat populer dan sangat stabil. Yang keempat, Windows 7 tahun 2009 dianggap sebagai salah satu versi terbaik. Yang kelima ada Windows 10 tahun 2015 yang menyatu dengan ekosistem PC dan mobile. Yang keenam ada Windows 11 tahun 2021 yang mempunyai versi terbaru dan desain yang modern. Soal nomor 4, jelaskan jenis sistem operasi berdasarkan jumlah user. Windows berdasarkan jumlah pengguna yaitu multi-user. Windows adalah sistem operasi multi-user, yang berarti beberapa pengguna dapat memiliki akun yang terpisah dengan pengaturan file dan izin yang berbeda. Windows berdasarkan jumlah program yang dijalankan, yaitu multitasking. Windows adalah sistem operasi multitasking yang sangat kuat, dan kita dapat menjalankan banyak program secara bersamaan. Soal nomor 5, jelaskan peran sistem operasi dalam dua fase skenario. Proses booting, yang pertama tahap power on. Power button, yaitu pengguna menekan tombol power mengalirkan listrik ke semua komponen hardware. POS atau power on self-test. BIOS atau UEFI memeriksa kondisi hardware dasar seperti CPU, RAM, stroke, dan keyboard dan memastikan tidak ada kerusakan yang fatal. Mencari bootloader atau BIOS UEFI mencari bootloader, program kecil untuk membuat OS. Distro device sesuai urutan boot yang akan ditentukan, biasanya dari SSD atau HDD. Yang kedua, tahap OS loading atau kernel level. Bootloader dieksekusi. Bootloader seperti grup di Linux atau boot manager di Windows mengambil alih proses dan membuat kernel OS ke dalam memori. Kernel initialization, kernel melakukan inisialisasi seperti mengatur manajemen memori, membuat drive untuk perangkat keras, menyiapkan sistem file. Service dan GUI. Kernel menjalankan servis inti OS dan akhirnya meluncurkan antarmuka pengguna. GUI seperti desktop Windows atau desktop environment di Linux. 3. Tahap user ready. Login screen. Sistem menampilkan layar login atau jika dikonfigurasi. Desktop siap. Setelah login, desktop sepenuhnya aktif dan siap menerima perintah user. Analisis multitasking. Browser dan text editor berjalan bersamaan. Yang pertama, user membuka aplikasi. Pengguna mengklik ikon browser, misalnya Chrome, dan ikon text editor misalnya Notepad. OS sebagai perantara, setiap klik dikelola oleh OS, yang kemudian mencari file eksekutif aplikasi di stroke, membuat ke dalam RAM, membuat proses baru untuk setiap aplikasi.